Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini akan membahas tentang kalimat utama dan ide pokok paragraf materi Bahasa Indonesia kelas 5. Oke, apa sih yang disebut paragraf itu? Ada yang tahu? Paragraf itu adalah susunan dari beberapa kalimat yang mengandung sebuah gagasan. Di dalam sebuah paragraf terdapat dua kalimat. Apa itu? Yaitu kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi dasar, dia bersifat umum. Sedangkan yang disebut kalimat pendukung adalah penjelas, dia hanya menjelaskan ide pokok yang ada di sebuah kalimat utama itu. Nah, di dalam sebuah kalimat utama terdapat yang namanya ide pokok. Ide pokok itu sama aja dengan gagasan utama maupun pokok pikiran. Ide pokok bisa disebut juga yaitu masalah utama yang ada dalam sebuah paragraf. Oke, terus paragraf berdasarkan kalimat utama. Jadi kalimat utama bukan sama dengan kalimat pertama. Belum tentu ya, belum tentu kalimat utama itu ada di kalimat pertama. Ada 3 jenisnya. Apa saja? Ada yang tahu? Yaitu A, B, C. Awal, belakang, dan campuran. Jika sebuah kalimat utama itu terletak di awal paragraf, maka disebut juga dengan deduktif. Sedangkan jika kalimat utama terdapat di belakang paragraf disebut juga dengan induktif. Dan jika kalimat utama itu campuran, maksudnya campuran itu ada di awal dan ada di belakang, maka disebut juga campuran. Oke. Nah, ciri-cirinya jika disebut deduktif adalah terdapat perulangan di kalimat setelahnya. Perulangan itu apa? Nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, sedangkan ciri-ciri paragraf induktif adalah adanya simpulan di akhir kalimat. Dan ciri dari paragraf campuran adalah bahwa kalimat utamanya itu ada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Seperti itu. Yuk kita lihat contohnya langsung. Contoh yang pertama. Nah, ini ada sebuah paragraf. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah membaca dengan cermat. Mari kita baca ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, setelah dibaca, maka apa yang harus kalian lakukan? Yang kedua, kalian harus menentukan kalimat utama. Mari kita cermati bacaannya. Di bacaan jelas ya, kita ada bicara tentang buah kedondong. Setelah itu tentang manfaatnya. Kita lihat di kalimat setelahnya diulang juga ini, ada buah ini. Itu termasuk sebuah perulangan ya. Terus ada dijadikan. Dijadikan ini maksudnya adalah manfaatnya bukan? Nah, ini juga termasuk perulangan. Di kalimat setelahnya juga ada buah ini dijadikan pula. Ada buah ini lagi dan dijadikan pula. Maka dari setelah kalimat pertama ternyata adanya perulangan di kalimat setelahnya. Maka disebut kalimat apa ini? Paragraf apa? Ya, betul, yaitu paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal. Jadi kalimat utamanya yang mana? Yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, setelah ditentukan kalimat utamanya, maka cara yang terakhir adalah dengan menentukan ide pokoknya. Nah, cermati lagi. Di dalam paragraf ini kita lihat dengan jelas bahwa bicara tentang buah kedondong dan juga manfaatnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ide pokok dari bacaan ini adalah manfaat dari buah kedondong atau manfaat buah kedondong. Sampai sini jelas ya?
Oke. Contoh yang kedua, kita lihat paragrafnya. Nah, yang pertama apa? Kalian harus apa? Membaca dengan cermat. Mari kita baca bersama. Apapun jika dilakukan secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Sama halnya seperti mengonsumsi makanan. Terlalu banyak makan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit. Misalnya saja obesitas, serangan jantung, stroke, atau penyakit-penyakit lain seperti kolesterol dan gula. Untuk itu, makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, setelah membaca dengan cermat, yang kedua kalian harus apa? Menentukan kalimat utama. Oke, kita perhatikan paragrafnya ya. Di sini ada bilang berlebihan, juga ada bilang mengonsumsi makanan. Setelah itu di kalimat selanjutnya ada bilang lagi tentang makan, tapi ada tambahannya yaitu penyakit. Dan di kalimat setelahnya juga ada penyakit-penyakit. Terus di akhir kalimat ada untuk itu. Nah, ternyata untuk itu bisa juga kita sebut sebagai sebuah simpulan ya. Jadi adanya simpulan di akhir kalimat. Maka disebut paragraf apa? Paragraf induktif karena kalimat utamanya terletak di belakang. Nah, jadi kita bisa sebut bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah untuk itu makanlah sesuai dengan kebutuhan tubuh demi menjaga kesehatan jangka panjang. Setelah itu langkah terakhir yaitu langkah ketiga menentukan ide pokoknya. Nah, setelah kita baca dan cermati ternyata di dalam bacaan ini kita sering melihat kata tentang makan dan juga penyakit-penyakit. Kalau disebut juga yaitu kesehatan ya, penyakit berkaitan dengan kesehatan. Maka bisa kita simpulkan bahwa ide pokok dari paragraf ini adalah makanan untuk kesehatan. Oke? Paham ya? Contoh yang ketiga, yuk ini adalah bacaannya. Yang langkah pertama apa? Membaca dengan cermat. Mari kita baca bersama. Manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Jeruk nipis bisa digunakan untuk obat batuk alami. Selain itu juga bisa menjadi minuman yang menyegarkan. Jeruk nipis dimanfaatkan juga sebagai bumbu dapur. Jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Setelah membaca dengan cermat, apa yang kalian lakukan? Yang kedua, kalian menentukan kalimat utama. Kita cermati ya paragrafnya. Di atas sendiri, kalimat awal, kalimat pertamanya ada bilang tentang manfaat jeruk nipis. Setelah itu, selanjutnya ada bilang lagi jeruk nipis digunakan. Nah, setelah itu ada lagi menjadi. Menjadi itu termasuk manfaat ya, kan bisa digunakan untuk apa? Nah, setelah itu ada lagi tentang jeruk nipis dimanfaatkan. Lalu di kalimat terakhir ada bilang jadi. Jadi ini merupakan sebuah kesimpulan. Maka kita bisa lihat bahwa paragraf ini mempunyai kalimat utama di awal dan ditekankan lagi di bagian belakang. Maka disebutlah ini sebagai paragraf campuran. Oke? Sampai sini paham? Berarti mana yang kalimat utamanya? Kalimat utamanya berarti ada dua ya. Kalimat pertama yaitu manfaat jeruk nipis ternyata sangat banyak. Dan kalimat yang di belakang yaitu jadi ternyata banyak sekali manfaat jeruk nipis untuk manusia. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya betul, yaitu menentukan ide pokoknya. Nah, kita lihat ya, dari bacaan tersebut selalu diulang-ulang tentang manfaat jeruk nipis. Dan di bawah juga manfaat jeruk nipis. Berarti bisa kita simpulkan ide pokoknya adalah apa? Ya, betul, manfaat dari jeruk nipis atau manfaat jeruk nipis. Mudah bukan?
Nah, selesai. Itu adalah bahasan kali ini. Kalian akan lebih paham kalau sering mengulang-ulang dan mencoba sendiri. Jadi, selamat berlatih dengan banyak membaca.